Nama saya Imam Binarko, saya sebagai juru pelihara Candi Jago, juga merangkap juru pelihara Candi Kidal. Kalau di Kidal baru 25 tahun menjaga situ sana, tapi kalau di Candi Jago baru sekitar 4 tahun ini berjalan ya. Ini saya mau menceritakan sedikit sejarah atau gambaran-gambaran yang terpahatkan atau terlelihkan di Candi Jago atau lebih kenal Candi Jago. Memang ada 6 panel yang tersisa di Candi Jago karena kemuncaknya sudah runtuh. Panel pertama yaitu cerita tantri atau cerita kumpulan hewan yang penuh dengan cerita moral, filosofi kepada manusia sebenarnya, walaupun itu cerita-cerita hewan. Itu relief pertama, panel pertama. Dan yang kedua adalah cerita Ari Dharma atau yang dikenal sekarang Angling Dharma. Itu bagian kedua. Dan yang ketiga, relief paling panjang di Candi Jago ini yaitu cerita Kunjara Karna. Cerita Kunjara Karna yang identik dengan cerita surga neraka. Itu bagian kaki candi. Sedangkan bagian tubuh candi diceritakan cerita Mahabharata, yaitu partayatnya Arjuna main dadu, terus Krishnayana di bilik selasar kedua, dan yang terakhir di kanan kiri Garbageraha atas yang memang sudah nggak lengkap yaitu cerita Krishnayana. Itu jadi 6 panel yang tersisa atau 6 judul mengenai relief yang ada di Candi Jago ini. Yang paling istimewa yaitu di Candi Jago yaitu cerita relief seekor bangau dan 2 kura-kura. Ini yang ceritanya malah sekarang dipatenkan Jepang, padahal cerita detail banget di Candi Jago ini reliefnya, yaitu seekor bangau bersahabat dengan 2 kura-kura. Waktu diceritakanlah bahwa ada keparuh panjang di sebuah danau itu kan mau habis airnya. Akhirnya sang kura-kura ini takut kematian. Akhirnya dia mengundang sahabatnya yaitu seekor bangau untuk datang pada kura-kura tersebut. Nah, waktu itu terus sang bangau bercerita bahwa ini memang akan terjadi kemarau panjang, tapi kamu bisa selamat kalau kamu mau ku ajak terbang dan mengelilingi berbagai macam hutan, nanti ketemu danau yang banyak airnya supaya kamu nggak akan mati. Tapi selama saya saya bawa terbang, kamu harus memegang atau menggigit ranting yang saya bawa ini. Saya pesan jangan sampai, ya pesan ini sangat-sangat kuat sebenarnya dari sahabatnya sang bangau kepada kura-kura. Selama dia terbang jangan sampai ngomong apapun godaan yang dialami nanti. Tapi sayang ya, sewaktu dia terbang dibawa keliling ke berbagai macam hutan, mau ketemu danau yang lebih banyak airnya, di bawah dilihatlah para serigala ya. Para serigala tadi melihat kura-kura yang menggelantung di ranting yang digigit oleh sang bangau tadi. Para serigala tadi mengolok-olok kura-kura tadi seperti kotoran atau tai kerbau. Itu akhirnya sang kura-kura ini ngomong karena dia sangat marah diejek oleh para serigala. Akhirnya dia ngomong bahwa aku bukan tai kerbau, aku adalah kura-kura yang ingin hidup abadi, gitu bilangnya. Tapi sayang karena dia ngomong, akhirnya dia jatuh ke tanah ya, karena dia ngomong kan dia nggak bisa berpegangan, hanya bisa menggigit. Akhirnya jatuh dan mati dimakan oleh serigala. Ini sebenarnya filosofi dari kehidupan kita harus mempunyai jati diri, kita harus mempunyai pegangan hidup bahwa kita jangan sampai goyah, jangan sampai gampang ikut alur yang lain. Itu sebenarnya filosofi dari cerita kura-kura dan seekor bangau ini. Ini cerita sedikit mengenai tantri. Kita lanjut mengenai cerita Ari Dharma yang luar biasa ceritanya. Inilah panel cerita yang kedua di Candi Jago yaitu cerita Ari Dharma. Ini penggambaran sebuah kerajaannya dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang sangat istilahnya waktu itu kerajaan disebut Malwapati, yang seorang rajanya disebut Angling Dharma sama istrinya Setiawati. Ini penggambaran kelojinawian ketentraman Malwapati. Ini sebuah judul sebenarnya. Dulu leluhur kita, nenek moyang kita sudah mengenal role. Setiap ada judul terus biasanya nggak ada reliefnya, ya nggak ada reliefnya, baru diceritakan inti, jangan mulai dari sini. Ya, diceritakan waktu itu ada seekor anjing yang sebenarnya ini penjelmaan dari dewa segala dewa di Buddhis atau di Buddha, yaitu Resi Warucana, tapi dia berubah menjadi anjing. Dia menghadapi 4 unsur alam atau 4 elemen alam, ya. Kalau lebih dikenal sekarang Avatar kalau di Cina, Eng, ya itu sebenarnya detail dari sini, yaitu 4 elemen. Yang pertama api, air, angin, dan tanah. Ya, ini 4 elemen yang simbol dari tubuh manusia atau kehidupan ini. Diceritakan untuk mengisi sebuah cerita dunia, sang Resi Warucana
ini menciptakan seekor uran tapar untuk membuat sebuah cerita di Malwapati. Ya, diceritakan ini mulai dari sini. Inilah waktu itu Sang Anglingdarma sedang keliling kerajaan, ya, dia melihat sahabatnya yaitu Nagagini sedang bermadu kasih dengan ular tampar tadi. Padahal ini sangat menyalahi kodrat seumpama dia sampai terjadi sesuatu, ini akan merusak alam semesta. Akhirnya dari kebijakan Anglingdarma, sang naga atau sang ular tampar tadi dibunuh. Tapi sayang waktu terjadi pembunuhan, ya, sang senjata Anglingdarma ini mengenai ekor dari sang Nagagini. Ini istri sang naga raja sebenarnya, sahabat dari Anglingdarma. Matilah sang naga tampar tadi, ya, tapi sayang itu tadi senjatanya mengenai ekor dari sang Nagagini. Sang Nagagini langsung melapor kepada suaminya yaitu naga raja, diceritakan di sini. Tapi sayang sang Nagagini ini menceritakan kebalikan dari apa yang terjadi bersama Anglingdarma. Tapi walaupun begitu, sang naga raja karena bersahabat lama dengan Anglingdarma nggak begitu aja percaya kepada cerita istrinya. Dia berubah menjadi seorang resi dan menjadi ular kecil dulu, ya. Terus masuk ke kamar Anglingdarma. Diceritakanlah di sebuah kamar itu setelah Anglingdarma pulang dari keliling wilayah, dia menceritakan kepada istrinya yaitu Setyawati bahwa dia ketemu dengan Nagagini. Waktu itu terjadilah adegan yang sangat istilahnya nggak pantas lah. Akhirnya dibunuhlah ular tampar tadi. Melihat atau mendengar pengakuan dari Anglingdarma, cerita yang sebenarnya, akhirnya sang naga raja berubah menjadi Brahmana tadi, dan dia percaya bahwa yang salah itu sebenarnya bukan Anglingdarma melainkan Nagagini istrinya sendiri. Dari kesetiaan Anglingdarma dan kebijakan Anglingdarma tadi, akhirnya Anglingdarma diberi sebuah ajian yang sangat luar biasa oleh sang naga raja atau yang masih berupa Brahmana tadi, yaitu Aji Gineng. Aji Gineng itu adalah ajian yang bisa bicara dengan semua hewan. Kalau di Islam sekarang dengan identik dengan Kanjeng Nabi Sulaiman. Sama aja itu sebenarnya cerita ini. Nah, dari keistimewaan itulah akhirnya sang Anglingdarma menerima Aji Gineng tadi. Diceritakanlah ini berbagai macam istilahnya gapura paduraksa atau rumah-rumah kerajaan waktu itu. Nah, di sini jadi adegan lagi antara sang Setyawati istri dari Anglingdarma. Waktu itu di dalam sebuah kamar, setiap mau menjamah istrinya yaitu sang Setyawati, Anglingdarma setahu ketawa ketiwi. Nggak taunya dia diketawain oleh para cicak di dinding. Kan dia tadi Anglingdarma sudah diberi Aji Gineng tadi kan, dia bisa mendengar dan bicara dengan semua hewan. Akhirnya sang istri bertanya, mengapa hai suamiku Anglingdarma, setiap kamu mau menjamu kok selalu malu, selalu nggak jadi. Akhirnya dia ngomong bahwa dia sudah diberi Aji Gineng tadi. Akhirnya sang istri Setyawati, dia ingin juga memiliki Aji Gineng tadi. Tapi kan sudah berpesan sang Brahmana atau naga raja itu jangan sampai ajian ini diberikan kepada siapapun walaupun itu istrimu. Itu akhirnya dengan keteguhan Anglingdarma, dia tidak memberi Aji Gineng. Akhirnya Setyawati berontak, kalau Aji Gineng nggak diberikan kepadaku, aku akan mati obong. Yaitu sumpah dari Setyawati. Akhirnya terjadilah karma tersebut dari sumpah Ambarwati sendiri, Setyawati sendiri. Ini berbagai macam sarana prasarana waktu mau mati obong. Ini Anglingdarma, ini Setyawati yang mau mati obong. Ini berbagai macam sarana prasarana, ya. Ada janur, ada ini apinya, api unggunya. Ini rumah-rumah paduraksa untuk sarana prasarana obongan. Waktu itu ada adegan yang sangat luar biasa. Ada dua domba, ya. Dua domba ragil dan barep. Ini suami istri sebenarnya, tapi hewan kan. Nah, waktu itu yang ragil ini hamil, ya. Hamil, dia istilahnya nyidam melihat berbagai macam aksesoris yang untuk mati obong, terutama para janur adanya janur-janur kuning tadi. Akhirnya dia meminta kepada suaminya, "Hei suamiku, aku ini ingin makan janur-janur yang bergelantungan itu." Dan diberitahu oleh sang barep, "Jangan hei ragil. Ini kalau kamu sampai makan, kamu akan mati obong dengan Setyawati." Tapi dia ngotot, akhirnya dia meloncat, ya, sambil makan tadi, tapi sayang bersamaan dengan Setyawati jadi tumbal, jadi satu mati obong tadi. Itu. Dan lain cerita lagi, jauh dari kerajaan Malwapati, hiduplah seorang Brahmana. Itu sudah cerita lain, ya, tapi memang satu deretan. Seorang Brahmana tadi mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita. Dia bernama Ambarwati.
ya, bernama Ambarwati. Tapi sayang, tabiat sang Brahmana tadi, ayah dari Ambarwati tadi, dia seorang pemarah, sedikit-sedikit marah. Akhirnya sang Ambarwati ini bersabda, "Hei ayahku seorang Brahmana, kamu walaupun seorang Brahmana tapi kok gampang marah, gampang emosi. Kamu bukan Brahmana lagi tapi kamu seperti kala, seperti raksasa." Itu dari sumpah Ambarwati inilah terjadilah malapetaka, sang Brahmana dari ayah Ambarwati ini berubah menjadi kala atau menjadi buto. Itu ternyata dari kematian sang Setyawati tadi reinkarnasi kepada Ambarwati, ternyata semua bentuk tubuhnya, wajahnya, kecantikannya semua plek persis dengan Setyawati istri dari Angling Dharma. Itu terjadilah sumpah dari Ambarwati tadi. Dia menghadap sang Resi Warucana Dewa dari dewa-dewa. Inilah perwujudan dari anjing yang pertama tadi menghadapi 4 elemen. Itu sebenarnya Dewa Warucana bentuknya seperti ini di gambaran Buddhis atau Buddha. Sang Ambarwati menghadap beliaunya dan mengatakan, "Mengapa hai sang dewa, sumpahku kok menjadi kenyataan, ayahku menjadi seorang raksasa." Itu ya, Setyawati ini sudah menjadi kodrat alam, ya. Kamu bisa membebaskan ayahmu dari sumpahmu sendiri, tapi kalau kamu sudah mendapatkan cinta sejati. Itu sedikit mengenai kupasan cerita Angling Dharma. Ya, ini lanjutan dari cerita yang ada di kaki candi, yaitu cerita yang ketiga, relief ketiga, yaitu cerita Kunjarakarna. Ini diawali dari Kunjarakarna, dia seorang raja yang sangat kaya raya, dia di kerajaannya ya. Ini berbagai macam padu raksa yang luar biasa mewahnya. Waktu itu dia masuk ingin tahu surga neraka, ya. Akhirnya dia menghadap kepada para dewa, ya, dan diizinkan, kamu bisa masuk tapi lihat dulu neraka sebelum kamu lihat surga. Itu cerita itu. Artinya dia menghadap para dewa dan diizinkan masuk. Dia melihat waktu itu berbagai macam istilahnya perjalanan dari manusia-manusia yang hidup di dunia dan akan setelah meninggal akan masuk ke surga atau ke neraka. Diceritakanlah ini ada sebuah istilahnya penggodokan atau lebih dikenal istilah kalau di pewayangan untuk menggodok mayat atau Indrakila ya, itu bisa disebut juga, tapi di dalam cerita ini guang ruh atau ini sebuah banteng yang identik dengan manusia-manusia yang bersalah ini digodok. Kalau memang bersalah dia akan masuk neraka. Itu. Tapi kalau sudah benar dia sudah digodok dia akan masuk surga. Ini ceritanya di sini, ini orang-orang yang berdosa. Ini makanya istilahnya wajah dari beliau-beliau manusia-manusianya ada yang berupa berbagai macam hewan gitu. Ini. Nah, setiap orang yang meninggal itu pasti akan melewati jembatan jungkit. Ini jembatan jungkit atau bisa disebut juga jembatan Ogal Agil. Kalau di Islam sekarang lebih dikenal jembatan Sirotol Mustaqim. Itu dulu sudah detail banget di sini. Nah, ini orang-orang yang setelah meninggal pasti melalui ini. Orang-orang yang setelah melalui jembatan jungkit ini, yang baik dia akan langsung masuk surga, ya, masuk surga, dan yang masih banyak dosa dia akan digodok lagi dan digodok lagi sampai dia menjadi manusia sempurna dan dia akan ikut juga masuk surga, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Nggak seperti orang-orang yang banyak berbuat baik atau berbuat kebajikan. Itu. Ini sebenarnya paling panjang cerita ini. 1 minggu nanti kalau kita bahas satu persatu untuk cerita Kunjarakarna sampai relief yang melipet di bagian kaki candi atau pinggang candi ini sayang memang nggak utuh, jadi nggak bisa kita sebutkan secara detail, ya, itu sudah nggak utuh. Jadinya banyak yang hilang. Yang masih kita bisa baca yaitu cerita yang ketiga, yang keempat yaitu cerita Partayatnya, yang bagian tengah atau pinggang dari kaki candi. Inilah relief yang luar biasa, cerita Mahabharata yang juga ditempatkan di kaki candi. Tepatnya kalau di kaki sebelah dia disebut pinggang juga, pinggang di kaki. Ini diceritakan cerita Partayatnya yaitu cerita Arjuna main dadu. Ini sangat-sangat lengkap, sangat detail, yaitu waktu Arjuna main dadu ini ada rumah besar, ini antara Sengkuni, terus Duryodhana, ini Yudhistira sama Arjuna. Ini ceritakanlah mereka waktu Adi Jago kan diakali terus oleh Sengkuni, akhirnya kalahlah Pendawa, ya.
waktu itu kalah Pendawa. Pertama kan dia menaruhkan 1 harta benda, ya, terus 2 kerajaan, 3 para saudara-saudara, dan keempat yang terakhir yaitu istrinya sendiri Drupadi. Itu akhirnya kalahlah waktu itu Arjuna diakali oleh Sengkuni sama Duryudana tadi. Waktu terus akhirnya kalah, dia diasingkan waktu itu oleh Duryudana kan. Dan peristiwa yang sangat luar biasa terjadinya waktu Drupadi ditarik oleh Duryudana, yaitu selendangnya, sampai dia melingkar memenuhi kerajaannya ya, selendang tadi, tapi nggak habis-habis karena kebaikan dari Drupadi. Nah, waktu itu dia sampai sanggulnya terlepas dan dia bersumpah kepada Duryudana, "Hai Duryudana, aku nggak akan menyanggul rambutku yang terlepas sebelum keramas darahmu." Itu sumpah dari Drupadi. Itu nanti ada peperangan di Kurukshetra nanti. Itu ceritanya ya. Ini gambaran-gambaran waktu beliau diasingkan. Ini antara Nakula, Sadewa, Arjuna, Bima, Drupadi, Kunti. Ini rentetan waktu diasingkan ke Gunung Indrakila. Nah, waktu itu dia kan waktu diasingkan dia kan diberitahu atau diwejang oleh Arjuna ketemu dengan kakeknya yaitu Resi Abhyasa. Yang ini dia diberitahu, "Hei Arjuna, nggak apa-apa kamu diasingkan oleh Duryudana, tapi kamu akan menemui hikmahnya dari kehidupanmu, walaupun sekarang sengsara, nanti kamu akan menang terjadinya peperangan di Kurukshetra. Tapi kamu harus perjalanan panjang dulu, yaitu ke Gunung Indrakila untuk mendapatkan panah pusaka Pasopati." Ini ceritanya juga panjang ini. Sampai melingkar sampai depan sana. Ini cerita yang keempat. Itu cerita yang keempat. Nanti kita ke selasar kedua, yaitu cerita yang kelima mengenai Arjuna Wiwaha. Itu. Monggo silakan. Ini cerita yang tersisa yang kelima, tapi saya ini memang hanya sebagian kecil. Ini cerita Arjuna Wiwaha. Ini berbagai macam istilahnya buto-buto ya, atau rasa-rasa yang waktu itu memang untuk menggagalkan perjalanan Arjuna untuk mendapatkan panah pusaka Pasopati. Dan waktu itu para raksasa ini mengakali Sang Dewa Wisnu untuk berubah menjadi seekor babi. Ini menjadi seekor babi. Nah, waktu itu kan diceritakan beliaunya seorang ini Siwa ya, yang Siwa ini, terus dia hati-hati. Ini ceritanya waktu itu Sang Arjuna melihat seekor babi langsung dipanah, tapi bersamaan dengan Kirata. Ternyata Kirata itu adalah penjelmaan dari Dewa Wisnu. Sama-sama memanah, dia bersamaan dengan itu menancaplah bersama panah dari Arjuna juga. Waktu itu terjadi peperangan antara Arjuna sama Dewa Wisnu yang berubah menjadi Kirata tadi. Tetapi sayang waktu terjadi istilahnya pertarungan, waktu dia mau ke kahyangan oleh Arjuna dipegang kakinya dan berubahlah menjadi Dewa Wisnu. Kok istilahnya kelihatanlah waktu itu penjelmaannya. Tapi sayang memang untuk mendapatkan seumpama kita tujuan kita hidup istilahnya nggak langsung enak. Itu butuh perjalanan panjang yang mungkin dalam berbagai macam perjalanan itu rintangan-rintangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ini cerita Arjuna Wiwaha tinggal sedikit banget memang, tinggal mungkin 40%-an lah yang tersisa, semuanya sudah hancur. Disambung dengan relief yang terakhir kanan kiri Garbhagraha ya, yaitu cerita Krishnayana. Ini Krishnayana ini pun kita sulit untuk menceritakan, ini hanya beberapa kala aja yang tersisa atau para raksasa terjadinya di gua itu aja. Tapi kita sulit untuk menceritakan, tapi itu jelas cerita Krishnayana, Krishna yang kecil ugal-ugalan, susah diatur tapi sakti mandraguna. Itu ini yang tersisa tinggal sedikit ini. Sulit untuk kita jelaskan gimana cerita detailnya, sampai sekarang masih belum kita bisa baca karena sangat aus atau hilang jejak dari cerita relief Candi Jago yang identik dengan Krishnayana ini.